Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati jamaah pengajian Majelis Taklim Baiti Jannati yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali berkumpul bersama di malam Ahad ini. Kali ini malam Ahad di pekan ketiga di bulan Agustus. Dan yang bersedia menjadi tuan rumah ini adalah saudara kita Rendra dan Halimah. Semoga kajian di rumah beliau berdua ini menjadikan keberkahan di rumah tangga beliau, ditambahkan ilmu dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, rezeki yang barokah dan anak yang soleh dan solehah, dan kita semua dikumpulkan nanti di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pelajaran kita bab kelima, yakni prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah. Pada pertemuan sebelumnya kita terakhir sampai pada poin keempat. Maka pada kesempatan malam ini kita lanjutkan poin kelima. Poin kelima dari prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah, yakni menggabungkan atau mengkorelasikan semua dalil yang ada dalam satu permasalahan. Ini sangat dibutuhkan oleh orang yang membahasnya, ya, baik itu dalam perkara akidah maupun dalam perkara ahkam, yakni hukum-hukum syariat, khususnya apabila dianggap adanya pertentangan di dalam dalil atau nas-nas tersebut. Waalaikumsalam. Ya, yakni dengan mengumpulkan semua dalil, ya, maka akan dapat memberikan gambaran yang sempurna atas satu hukum bagi orang yang membahasnya.
di mana nas-nas itu akan tampak tidak saling bertentangan, bahkan saling menyelarasi. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, wajib kita mengetahui bahwa semua dalil-dalil syar'i itu, ya, tidak ada satupun yang bertentangan antara dalil yang satu dengan yang lainnya selamanya, tidak akan pernah. Adapun yang kita anggap bertentangan atau yang dianggap bertentangan oleh orang-orang yang melihatnya di antara dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah pertentangan yang tampak, yang timbul misalnya dari diri seorang mujtahid atau pemahaman seorang mujtahid itu. Tetapi pada hakikatnya tidak ada sebenarnya pertentangan di antara dalil-dalil syar'i tersebut. Ya, itu jadi hanya di mata seseorang itu saja, misalnya mujtahid tadi. Yang hakiki nggak ada sebenarnya. Nah, adapun kalau terjadinya pertentangan yang benar-benar, yakni yang secara hakiki, yakni adanya dua dalil syar'i yang saling bertentangan, di mana hukum dari dalil yang pertama membatalkan hukum dari dalil yang kedua, tanpa ada nasikh yang menghapus dan mansukh yang dihapus, atau tanpa adanya penggabungan, maka ini tidak dibenarkan sama sekali. Dan itu tidak akan mungkin terjadi, karena dia bertentangan dalil itu. Pasti harus ada yang dihapus, ada yang menghapus. Bahkan ini adalah kebodohan yang harus dibersihkan dari seorang yang berakal sehat, apalagi dari Allah pembuat syariat. Coba antum buka Quran apa HP antum itu An-Nisa ayat 82. An-Nisa, ibu-ibu buka Qurannya An-Nisa ayat 82. Surat wanita. Kata Allah, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Coba baca terjemahannya. Maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran, sekiranya Al-Quran itu bukanlah dari Allah, mestilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran, sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Karena Quran ini dari Allah, tidak akan ada bertentangan. Ya. Makanya dulu yang aslinya kitab-kitab Allah yang sebelum Quran itu tidak ada pertentangan, tapi sesudah campur tangan manusia maka terjadilah pertentangan. Antum pernah, kalau antum penikmat masalah kristolog, kan banyak tuh tokoh-tokoh Islam. Terakhir dokter siapa? Zakir Naik. Dia bisa menjelaskan, yakni ayat yang satu bertentangan dengan ayat yang lain dari Injil. Yakni Injil yang maksud Injil yang sudah dirubah. Dan itu menunjukkan kelemahan itu. Dan itu benar-benar menjadi bukti bahwa memang kitab-kitab sebelum Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, Suhuf, semuanya itu tidak dijamin oleh Allah terpelihara.
Yang terpelihara itu hanya apa? Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Antum buka surah Al-Hijr ayat 9. Benar gak? Al-Hijr ayat 9. Surah 15 ayatnya 9. Ayat 9, betul gak? Coba baca. Jadi surah ayat-ayat kitab-kitab sebelum Quran tidak ada jaminan dari Allah. Makanya terjadi perubahan. Tetapi Al-Quran sejak dia diturunkan sampai nanti hari kiamat, sampai Quran itu diangkat oleh Allah ke langit, tidak akan terjadi pertentangan di Quran itu. Kalau ada orang yang berani merubahnya, nanti orang akan tahu. Di barat orang timur tahu, di selatan orang utara tahu. Dan tidak ada pertentangan di dalam Quran itu. Kalau ada yang menganggap, berarti dia yang nggak paham. Para ulama bisa menjelaskannya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ketika beberapa sahabat Nabi SAW sedang duduk-duduk di dekat rumah Nabi SAW, tiba-tiba di antara mereka ada yang menyebutkan salah satu dari ayat Al-Quran. Lantas mereka bertengkar sehingga suara mereka semakin keras. Lalu Rasulullah SAW keluar dalam keadaan marah dan merah mukanya. Sambil melemparkan debu, beliau berkata, "Mahlan ya qaum, tenanglah wahai kaumku. Sesungguhnya cara seperti ini, yakni bertengkar, telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Yaitu mereka menyelisihi para nabi mereka, serta mereka mempertentangkan sebagian isi kitab itu bertentangan dengan sebagian yang lain." Ingat, sesungguhnya Al-Quran tidak turun untuk mendustakan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Jadi maksudnya ayat yang satu bertentangan dengan ayat yang lain. Bahkan ayat-ayat Quran sebagiannya membenarkan sebagian yang lain. Karena itu apa yang telah kalian ketahui maka amalkanlah, dan apa yang kalian tidak ketahui serahkanlah kepada yang mengetahuinya, yakni para ulama. Fas'au ala zikrillah. Bertanyalah kamu kepada ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Jadi para ulama bisa menjawab subhat yang ada, kok bertentangan ya ini. Kitanya yang belum tahu, ulama mah tahu, kita yang nggak paham. Maka diam saja. Kalau kita belum paham ya saya nggak tahu. Jangan sok-sokan, kok ini ya ayat ini. Kenapa? Ini garis merah ikhwan. Karena para ulama telah sepakat, yakni ijma', bahwa tidak ada satupun dalil-dalil qot'i yang bertentangan. Qot'i itu pasti ya. Artinya tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah yang saling bertentangan. Itu catat itu. Itu jadi akidah kita. Tidak ada, jadi ijma'. Nggak akan bertentangan Quran dengan as-Sunnah. Kita bertegas lagi ikhwan, tidak ada satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain. Tidak ada ayat bertentangan dengan hadis. Tidak ada ayat dan sunnah dan hadis yang bertentangan dengan akal manusia. Kalau ada Quran yang antum angkat bertentangan, antumnya belum paham. Kalau ada hadis yang bertentangan, boleh jadi hadis itu hadis yang tidak sah, hadis yang bukan dari Nabi itu, hadis palsu misalnya, hadis dhaif. Bertentangan dengan akal, berarti akalnya yang enggak
sehat. Ikhtirab kalau istilah para ulama hadis itu, akalnya ikhtirab, yakni goncang. Kalau orang Bengkulu apa? Kurang seon ya. Yani akalnya nggak sehat, nggak bersih. Kalau akal sehat itu tidak selamanya tidak akan bertentangan. Al-Quran, hadis dengan akal itu gak akan bertentangan. Semua bisa dijelaskan. Selama tadi apa? Dalilnya sahih, akalnya sorry, yakni tidak iktiraf, tidak goncang. Kalau bertentangan, dalilnya tidak sahih atau akalnya yang goncang. Makanya ada istilah dalil akli dan nakli. Nakli Quran dan hadis, akli apa? Akal. Dia tidak akan bertentangan. Maka para ulama mengatakan seperti Imam Syafi'i yang wafat tahun 204 Hijriah, dia berkata, hendaklah diketahui bahwa hukum-hukum Allah dan hukum-hukum Rasulnya itu tidak bertentangan, kata beliau. Semuanya sejalan. Ini beliau katakan di kitabnya Ar-Risalah. Al-Imam Ibnu Khuzaimah, yakni Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah rahimahullah, wafat tahun 311 Hijriah, berkata, aku tidak pernah mengetahui ada dua hadis yang kedua sanadnya sahih dari Rasulullah saling bertentangan. Nah, lihat nih, beliau mengatakan, aku tidak pernah mengetahui ada dua hadis yang kedua sanadnya sahih dari Rasulullah saling bertentangan. Maka siapa saja yang mendapati pertentangan padanya, bawalah hadis itu kepadaku, aku akan menjelaskannya. Subhanallah. Ibnu Khuzaimah ulama, orang alim, mujtahid mutlak. Apa yang bertentangan? Sini. Dia salah, ini maksud ini. Jadi kalau kita, itu kita yang salah karena kita nggak sampai ilmunya. Karena semua dalil itu nggak ada bertentangan. Karena ada satu kitab tentang hadis, ada kitab di rumah yang dia menjelaskan tentang dua hadis dalam beberapa persoalan, 1, 2, 3, yang seolah dua hadis itu bertentangan, dijelaskan oleh ulama itu. Tapi tidak hadir dalam ingatan penulisnya. Menarik sekali baca. Iya ya. Kita lihat seolah-olah bertentangan. Kok hadis ini bilang begini? Kan sering nggak antum bertemu atau mendengar hadis ini bilang begini, kok hadis ini bilang begini? Iya kan? Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah, dia berkata, tidak ada dua hadis yang sahih dan sharih, yakni jelas, itu saling bertentangan, sedangkan salah satunya tidak memansuh yang lain. Maka tidak mungkin terdapat dua dalil yang bertentangan selama-lamanya. Maha suci Allah, tidak mungkin sabda Rasulullah yang benar dan dibenarkan itu terjadi pertentangan, karena tidak keluar dari lisan beliau kecuali kebenaran. Adapun kesalahan itu karena kelalaian dalam mengetahui dalil, lalai dalam membedakan antara yang sahih dan yang dhaif, dan lalai dalam memahami maksud Rasulullah SAW dan membawa perkataan beliau kepada apa yang beliau tidak kehendaki atau kedua-duanya. Salah memahami dan menafsirkan kepada selain yang dikehendaki Rasulullah. Nah, dari sini mulai terjadi perselisihan dan kerusakan sebagaimana yang terjadi. Wabillahit taufiq. Yang ketiga, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ulama salafi kontemporer ya, wafat tahun 1421 Hijriah. Beliau berkata, kita mengetahui dengan pengetahuan yang yakin bahwa apa yang terdapat di Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW adalah hakun, benar. Tidak ada pertentangan antara sebagian dengan sebagian lainnya. Tadi itu dia mencantumkan surah An-Nisa ayat 82 tadi.
Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indil ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah kamu tidak mendalami Quran? Kalau seandainya Quran itu bukan dari Allah, pastilah kamu akan melihat banyak bertentangan dalamnya. Karena dia dari Allah nggak ada pertentangan, ya. Kata beliau menganjurkan, sebab adanya pertentangan dalam kabar mengharuskan adanya pendustaan sebagian dengan sebagian yang lain. Dan hal ini mustahil terjadi pada kabar yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Gak mungkin Allah memberikan wahyu, menurunkan kabar itu bertentangan satu dengan yang lainnya. Berarti kita yang gak memahaminya. Beliau melanjutkannya, siapa saja yang mengklaim bahwa di dalam kitabullah atau Quran dan sunnah Rasulullah SAW atau di antara keduanya ada pertentangan, maka hanya berasal dari tujuannya yang jelek atau hatinya yang menyimpang atau sesat. Maka hendaklah dia bertaubat kepada Allah dan melepaskan diri dari penyimpangan. Kata beliau lagi, siapa yang menganggap adanya pertentangan di dalam kitabullah yakni Quran dan di dalam hadis sunnah Rasulullah SAW atau di antara keduanya, maka hal itu bisa jadi karena ilmunya yang sedikit. Satu. Yang kedua, karena pemahamannya dangkal. Dua. Yang ketiga, kurang mentadabburi. Lalu beliau memberi solusi. Maka hendaklah ia menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh dalam mentadabburi sehingga kebenaran menjadi jelas baginya. Apabila kebenaran itu belum jelas juga baginya, maka serahkanlah perkaranya kepada orang yang mengetahui, yakni para ulama, ahli ilmu. Kemudian dari Abdullah bin Amr, seorang sahabat ya radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW karena aku ingin menghafalnya, menjaganya. Kemudian orang-orang Quraisy melarangku sambil berkata, apa kau tulis semua yang kau dengar dari Rasulullah? Sedangkan Rasulullah itu kan manusia biasa. Dia bersabda itu, berkata itu di saat senang dan marah. Lalu kata sahabat Abdullah bin Amr tadi, lalu aku berhenti menulis. Lalu aku ceritakan perkara ini, hal ini kepada Rasulullah. Maka Rasulullah berisyarat ke mulut beliau. Uktub, tulis saja Abdullah. Fawallazi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haqqun. Tulis saja, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar dari mulutku ini pastilah kebenaran. Ini hadisnya sahih, dikeluarkan Ahmad, Abu Dawud, Darimi, Hakim. Ya, itu ya. Nah, apa manfaat kita berpegang ikhwan dengan kaidah tadi? Ya, kaidah menggabungkan atau mengkorelasikan semua dalil dalam satu persoalan. Apabila kita telah memahami kaidah ini, maka ini merupakan satu dalil yang jelas bahwa syariat Islam ini telah sempurna dari semua sisinya. Dan mengamalkan hukumnya merupakan kewajiban manusia dalam kehidupan mereka. Sebab tidak ada cacat dan kekurangan padanya dari berbagai sisi. Syariat ini mencakup semua sisi kehidupan dan agama manusia. Sekalipun ada perselisihan, maka masih mungkin untuk diarahkan dan sampai kepada kebenaran. Kita akan sebutkan beberapa manfaat atau faedah dari kita mengamalkan kaidah ini. Faedah yang pertama, manfaat yang pertama, mempertentangkan, perhatikan Iwan, mempertentangkan nas-nas Quran dan Sunnah atau hadis
Sebagiannya dengan sebagian yang lain itu mengharuskan adanya mendustakan terhadap kebenaran. Sebab ini termasuk mempertentangkan kebenaran dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, antum buka surah Az-Zumar, surah 39 ayat 32 dan 33. Faman azlamu mimman kazaba 'ala Allah wa kazzaba bis-sidqi isjaa alaysa fi jahannama maswalil kafirin wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan orang-orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Karena itu, ya, Ikhwan, tidak mungkin ada dalil-dalil Quran dan Sunnah yang bertentangan. Kita ulangi ya. Tidak mungkin. Kenapa? Kalau ada bertentangan, dia orang akan mendustakan kebenaran. Iya. Kalau ada pertentangan di Quran, orang akan mudah. Wah, apa katanya dari Allah? Masa bertentangan ayat 1 dengan paham gak, Iwan? Sebagaimana kita dengan mudah menjelaskan bahwa kitab mereka itu sudah tercampuri. Kenapa? Bertentangan. Yang isi satu berbeda dengan yang ini. Yang ini mengatakan sembahlah ini, kok yang di sini bilang sembah dia. Dia bukan Tuhan. Antum yang paling suka itu kan, Anda sih nggak suka, kurang begitu ini. Cuman sedikit-sedikit aja. Sebagian orang kan suka tuh. Ya kan? Menonton yakni bantahan-bantahan para ulama kita tentang kerusakan yang ada di kitab mereka itu, ya kan? Nah, kalau Quran nggak bisa. Karena kalau ada celah itu, maka itu akan menjadi hujah bagi orang yang ada penyakit, apalagi orang-orang kafir. Sedangkan itu nggak ada, nggak bisa mereka. Gimana mereka membantah Quran? Bahkan sebagiannya yang punya niat untuk membantah Quran, bahkan bantah Islam, setelah dia belajar Quran malah dia dapat hidayah. Betul, Iwan? Betul kan? Banyak. Setelah dia belajar Quran, itu benar. Bahkan sebagian penemuan itu Quran sudah mengabarkannya. Yakni antara air asin dan air tawar, benar Quran. Yakni sudah terbelahnya bulan. Mereka selingkuh. Benar-benar Quran itu, bulan itu ada, pernah ada terbelah, ada bekasnya. Al-Quran mengatakan yakni Allah menyelamatkan Fir'aun, Ramses II sebagai pelajaran bagi orang-orang, dan mereka selidiki ternyata memang benar. Yakni ada ayatnya di mana? Di mana? Di Kairo itu museum. Insyaallah kita ke situ ya. Lihat, itu jadi bukti. Bahkan sebagiannya mereka masuk juga benar, sadaqallah, benarlah Allah. Wa sadaqa Rasul, benar Rasul. Apalagi bagi orang-orang yang mengerti. Maka kalau kita ingin menikmati Quran itu, memang kita harus ngerti bahasa Quran, bahasa Arab. Bagaimana keindahannya, sastranya, yang tidak ada tandingannya, sampai mereka berkata ini sihir yang nyata. Karena mereka kalah. Karena apa? Mukjizat Quran itu. Dulu di zaman Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, itu sedang terkenal yakni ilmu sihir. Ya Ikhwan, apa ilmu sihir? Banyak tukang-tukang sihir. Datang Musa dengan mukjizat Allah beri. Lemparkan tongkatmu Musa jadi ular. Keluarkan tanganmu dari
bajumu, balik baju, jadi sinar. Nah, orang-orang tukang sihir itu mereka lari karena tali temali mereka itu sihir saja. Sementara tongkatnya Musa itu benar-benar jadi apa? Ular. Antum baca di Quran, anda hadir anak surat berapa itu? Sampai yang pertama beriman kepada Musa itu siapa? Tukang sihirnya. Lalu dia dihukum oleh Firaun, dipotong tangan kanan kaki kiri atau tangan kiri kaki kanan lalu disalib. Tukang sihir. Karena apa? Karena dengan ilmunya mereka tahu, wah ini benar-benar ini. Bukan sihir, ini asli. Begitu pula di zaman Isa. Waktu zaman Isa itu pengobatan sedang apa? Topnya. Kalau istilah sekarang viral. Medis. Banyak pengobatan tabib ini, tabib ini. Datang Allah mengutus Isa. Allah memberikan mukjizat kepada Isa. Puncaknya ya, paling hebat ya menghidupin orang mati. Apalagi paling hebat. Kalau nyembuhin orang pakai obat belum hebat. Ini ngidupin orang mati. Dokter mana yang zaman itu? Gimana enggak viral? Gimana enggak hawariyin itu? Wah, bener-bener ini. Makanya kalau orang, makanya zaman itu dapat hidayah mereka sebagian yang melihat mukjizat Isa. Nah, di zaman Nabi SAW itu pada saat itu sedang viral atau apa? Itu sastra, kayak orang-orang suku-suku di Mekah itu mereka saling berlomba membuat sastra yang indah. Siapa yang ini? Tiap tahun ada perlombaan sastra. Ali Syair itu kemarin viral ya, ada seorang ustadz yang As-Syu'ara ya kan? Surat para penyair. Itu penyair bukan pemusik, ya, penyair. Gantung. Yang juara digantung di Ka'bah. Allah utus Nabi SAW. Kaget mereka. Ini indah sekali. Iya kan? Wahyu dari Allah. Siapa yang mau? Kita aja coba antum yang hobi baca puisi ya. Kalau itu kan syair, kalau kita puisi lah. Sajak tahu. Kalau antum baca misalnya, atau nggak usah baca, deh pernah dengar nggak antum? Untuk kontemporer ini siapa yang suka tukang baca sajak terkenal siapa? Bukan yang siapa? Hah? Iya yang siapa namanya? Bukan. Oh itu enak sekali kita mendengar dia. Yang sudah tua orangnya. Ada dalam ingatan anak. Taufik Ismail. Barakallahu. Searching antum. Ini sekarang Taufik Ismail. Anu kalau dengar dia baca puisi, subhanallah. Pak Taufik Ismail itu kalau dengar dia baca, yang terkenal itu apa, puisi dia tentang rokok ya. Tuhan apa? Ya enggak, kalau salah Tuhan 1 senti apa? Antum baca, Masya Allah itu Pak Taufik Ismail. Itu aja kita dengarnya sekali, dengar puisinya. Indah sekali, menarik sekali. Itu puisi. Kita yang nggak ngerti bahasa Arab aja, yang bukan orang Arab, mendengar bacaan Quran saja indah sekali. Apalagi orang Arab yang ngerti syair aku ini mukjizat Muhammad. Mereka mengakuinya keindahan Quran itu. Orang dari Allah, wahyu Allah, kalamullah, perkataan Allah, bukan makhluk. Indah. Itu mukjizat ya, Pak. Jadi dijamin ya oleh Allah. Kemudian faedah yang kedua, ahlul bid'ah
Mereka mengimani sebagian ayat dari isi Quran, tapi sebagian ayat didustakannya. Allah Ta'ala berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apa kamu beriman kepada sebagian kitab, yakni Taurat, dan kamu mengingkari yang lainnya? Quran surah Al-Baqarah ayat 85. Karena pada diri mereka terdapat subhat dari ahlul kitab. Adapun yang diamalkan para sahabat, tabi'in, dan orang setelah mereka, yakni insya Allah kita ini yang mengikuti jalan mereka, ialah menjadikan Quran dan Sunnah sebagai dalil dalam perkara-perkara i'tiqad, yakni keyakinan, tanpa memisah-misahkan antara Al-Quran dan As-Sunnah, dan tanpa menggambarkan adanya pertentangan antara nas-nas tersebut. Ini semua menunjukkan ya bahwa semua nas-nas tersebut keluar dari satu sumber, yang sebagiannya membenarkan sebagian yang lain. Kesimpulannya, memisah-misahkan antara nas-nas Quran dan Sunnah dalam berdalil dengannya pada perkara-perkara i'tiqad itu bid'ah kalangan mutaakhirin yang tidak mempunyai pendahulu yang soleh. Kemudian faedah yang ketiga, sesungguhnya nas-nas tersebut sebagiannya menafsirkan sebagian yang lain, sehingga yang muqayyad dibawa pada dalil yang mutlak. Ya, ana ulangi. Sesungguhnya nas-nas tersebut sebagiannya menafsirkan sebagian yang lain, sehingga dalil-dalil muqayyad dibawa pada dalil-dalil yang mutlak, yang khusus dibawa pada yang umum. Sebaliknya ya, dari mutlak ke muqayyad, dari umum kepada yang khusus, dan kemuskilan atau tidak jelas dihilangkan dengan jelas, dan seterusnya. Bahkan ini adalah sebaik-baik cara dalam tafsir, karena sebagian menafsirkan sebagian yang lainnya. Apabila terdapat dalil yang mujmal, global dalam satu tempat, di tempat lain terdapat dalil yang merincinya. Apabila terdapat dalil yang muskil, susah dipahami, maka kemuskilan itu hilang dengan adanya penjelasan tempat lain, dengan tetap memperhatikan pendapat para ulama dan kitab mereka. Nah, jadi boleh jadi kita sekarang gini aja, kalau ada buku yang kita belum bisa memahami, insya Allah buku yang lain bisa menjelaskan. Bahkan sering kita menemui, kita akan sulit mungkin menemukan buku yang sempurna kecuali kitabul. Itu pun kitabullah, yakni perlu penjelasan, yakni hadis, ya enggak? Karena kita nggak bisa memahami Quran tanpa hadis. Dan yang terakhir, ikhwan, faedah yang keempat, kaidah ini banyak digunakan oleh para ulama ahlu sunnah untuk membantah ahlul bid'ah dan membatalkan subhat-subhat mereka. Ini sudah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Jadi kadangkala kesalahan mereka, yakni mereka berdalil misalnya dengan dalil yang umum, padahal pekerjaan mereka itu adalah sesuatu yang khusus. Misalnya mereka melakukan zikir jamaah, mereka berdalil dengan ayat misalnya, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikron katsira. Ini dalilnya ini gitu. Padahal dalil itu, yang beriman berzikirlah kamu sebanyak-banyak, dalilnya kan sedangkan yang dilakukan mereka itu yakni khusus, yakni zikir berjamaah rame-rame. Mana? Padahal itu perlu rinciannya. Paham gak Iwan?
Kalau mereka berdalil itu, lalu kenapa mereka nggak berzikir sambil diri, terus duduk, terus berbaring? Dalilnya apa? Coba antum buka. Ayat 190 surah Al-Imran. Baca real. Al-Imran surah 3 ayat 190. Ayat 191. Coba baca. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Di situ ada bunyi ayat itu, allazina yazkurullaha qiyaman. yakni orang yang berzikir sambil berdiri. Wa qu'udan, lalu duduk. Wa ala junubihim, dan berbaring. Berani enggak antum? Don, zikir sambil diri, misalnya la ilaha illallah, duduk la ilaha illallah, terus baring la ilaha, terus lagi, terus duduk lagi. Berdasarkan hadis. Kan ada ayatnya, Don. Coba antum amalkan, Don. Ana mau lihat bagaimana sikap orang terhadap antum. Antum pergi ke Masjid Akbar, terus antum teriak la ilaha illallah, la ilaha, terus duduk, la ilaha, terus baring. Begitu tuh. Kalau ada orang, apa kau ini, Don? Nah ini. Lah kamu zikir tuh gimana? Nah, padahal itu sifatnya mujmal, umum. Paham? Sedangkan yang kamu lakukan ini sifatnya khusus, yakni zikir dengan seperti itu modelnya. Apalagi yang sambil joget. Dari mana dalilnya sambil berjoget? Sambil muter. Ya kan? Sambil begini. Kalau salah lihat, wih, ini enggak sono. Iya kan? Coba. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui itu, Iwan. Jadi subhat-subhat yang ada di antara tadi poin yang ke berapa tadi? Terakhir keempat ya. Faedah yang keempat. Jadi kesalahan ahlul bid'ah itu sebagiannya mereka, yakni mereka berdalil dengan sesuatu yang umum untuk sesuatu yang khusus. Makanya kita memahami bid'ah di dalam ibadah itu, Iwan, itu ingat tuh yang konsep 5 itu. 6. Sebab, cara, waktu, jenis, jumlah, dan tempat. Sebab, cara, jumlah, jenis, waktu, dan tempat. Hafalkan itu. 6 rumus itu. Yani ibadah itu terikat dengan 4 itu, 6 itu. Sebab, cara, waktu, jumlah, jenis, dan tempat. Kalau dia tidak ditentukan 6-nya itu, maka jangan kita tentukan sendiri. Kalau sudah ditentukan, maka jangan kita ubah. Paham, Iwan? Kenapa? Karena 6 itu pasti itu. Jumlah sholat subuh sudah ditentukan jumlahnya. Berapa rakaat? Kalau ada yang 3 rakaat, pasti pasti. Tempat sudah ditentukan ibadah itu. Misalnya kita pergi haji kemana? Mekah dan sekitar. Jadi kalau ada orang pergi haji ke Ketaun misalnya, atau ke Bintuhan, maka itu sudah pasti karena tempatnya sudah ditentukan. Korban misalnya, ada orang korban pakai ayam, banyak ada ayam 1 kontainer, banyak ada Yobi.
1 kontainer. Diterima enggak kira-kira Yopi? Anak tanya sama Yopi. Terima enggak Yopi? Ada orang korban tanggal 10 Zulhijjah atau 11 atau 12, 13 pakai ayam 1 kontainer banyak itu. Diterima enggak Yopi? Ragu Yopi. Diterima enggak Yopi? Korbannya itu. Yopi tidak bisa jawab, tidak berani jawab. Broni lah yang berani. Diterima tidak Doni? Kenapa? Karena jenisnya sudah Betul, barakallahu fikum. Itu Yopi. Tidak diterima. Kenapa? Karena jenis hewan korban itu sudah ditentukan oleh Nabi. Apa itu? Unta. Kemudian sapi dan sejenisnya. Lalu kambing dan sejenisnya. Jadi walaupun antum pakai burung, walaupun burung onta besar kan, nggak diterima. Apalagi ayam. Kenapa? Jenisnya sudah ditentukan. Antum baca habis sholat 5 waktu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masing 300 kali. Diterima tidak Rendra? Kenapa? Antum baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 300 kali. Kenapa? Iya, walaupun jumlahnya lebih banyak. Kenapa? Zikir yang ditentukan itu 33. Ada riwayat lain 10, ada riwayat 11. Yang 300 kali gak ada. Walaupun banyak, menurut akal kita kalau lebih banyak lebih baik. Tapi enggak, syariat enggak seperti itu. Kecuali kalau zikir yang tidak ditentukan, maka jangan kita tentukan. Silakan baca sebanyak-banyaknya. Paham Iwan? Maka antum jangan tentukan sendiri. Baca sholawat 1000 kali nanti kau akan kaya. Dari mana dalilnya? Nah kan baca sholawat, ya baca aja sebanyak-banyak, ya udah. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikron katsira, kata Allah, hai orang beriman, zikirlah kamu sebanyak-banyak, jadi tidak usah dihitung. Yang dihitung apa? Yang dihitung itu yang disuruh oleh Nabi, tentukan jumlahnya. Maka sebenarnya kita tahu Ikhwan dari para penjelasan para ulama, bid'ah dalam zikir itu kita bisa tahu karena menurut pemeriksaan para ulama, wallahu alam, zikir yang ditentukan jumlahnya itu Ikhwan, itu paling banyak 100. Berapa? 100. Paling banyak itu. Kenapa kita bisa memahami 100? Karena itu mudah kita bisa menghitungnya. Kalau lewat dari 100 susah. Apa nama istilahnya anak muda sekarang? Akurat apa? Akurasi akuratnya tuh nggak pas. Coba antum bayangkan ada seorang nyuruh baca, kau kalau mau cek dengan cewek itu kau baca zikir ini 6.666 kali. Dari mana antum bisa yakin jumlahnya itu 6.666 kali? Yakin enggak? Gimana coba meyakinkan memang bacaan kita baca 6.666 pas nih, enggak lebih, enggak mungkin. Bisa jadi kita salah pencet, bisa jadi kita nyebutnya berlebih atau berkurang. Sedangkan kita baca 100 mudah. 33 digenapkan jadi la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jumlahnya mudah, pakai tangan satu aja bisa. Sehingga antum pakai jari kaki juga ngitung itu. Enggak kan? Pakai ini aja kan? Kalau ada berarti mu'alaf antum baru masuk Islam. Ngapa ngitung pakai kaki? Kalau kita udah kan subhanallah. Ya kan? Balik lagi 33. Betul enggak? Enggak perlu lagi pakai apa? Sabah itu tasbih. Apalagi yang teklek. Ini teklek itu
terpencet sekali, 2 kali lah atau lebih. Oh, itu lihat. Jadi agama ini mudah sebenarnya. Orang-orang yang menentukan 6.000, 3.000 baca, itu susah itu. Nyusahin aja. Barangkali ini Iwan dan Ahwat yang dimuliakan Allah, ini kajian kita malam ini agak meningkat ke agak pembahasan yang lebih pelik ya. Tapi mudah-mudahan insya Allah dipahami ya. Ini perlu kita tahu kan, kita udah belajar. Masa sama aja kayak sudah. Jadi nggak ada pertentangan antara nas-nas, baik Quran dengan Quran, yakni ayat satu dengan yang lain, baik Quran dengan hadis, baik hadis sesama hadis, baik Quran hadis dengan akal. Kalau bertentangan, pertama kita yang tidak memahami, para ulama memahami. Yang kedua mungkin dalilnya itu yang tidak sahih, atau akal kita yang nggak sampai, akal kita i'tiraf, goncang. Allah Ta'ala alam. Ada yang ingin bertanya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.